Halo, selamat siang dan salam sehat buat kita semuanya. Kembali bersama Mr. Tio di sini yang akan membimbing kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semuanya agar tetap menggunakan protokol kesehatan 4M, ya, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Tentunya kita terapkan dalam diri kalian masing-masing agar kita terbebas dari wabah virus corona. Nah, mau tahu pembelajaran hari ini apa? Ikuti video berikut ini. Minggu lalu kita telah membahas teks diskusi debat ya secara umum. Kali ini kita lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi tentang menyimpulkan isi teks diskusi model debat. Nah, di sini kita lihat ada orang-orang yang sedang berdiskusi. Menyimpulkan ya, secara umum ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang membuat sebuah rumusan baru. Namanya menyimpulkan, berasal dari kata simpulkan. Nah, jadi kita itu mengambil topik ya, mengambil poin penting rumusan baru. Nah, berasal dari kata simpulan yang kita susun ya berdasarkan data. Nah, jadi semuanya ini berbasis data. Nah, jangan menyimpulkan hanya asumsi semata namun tidak sesuai dengan data. Jadi harus sinkron. Yang pertama, membaca contoh teks diskusi. Nah, diskusi sendiri sudah kita bahas minggu lalu, yaitu bertukar pikiran. Nah, ada contoh-contoh diskusi, salah satunya adalah dialog interaktif. Nah, kalian pernah dengar gak dialog interaktif ini? Biasanya ada di televisi, ada yang diskusi bertelepon ya kepada hostnya. Nah, jadi dialog interaktif ini adalah salah satu contoh diskusi yang biasanya pembawa acara atau host memperkenalkan topik diskusi terlebih dahulu. Kemudian meminta para pendengar atau pemirsa atau penelepon untuk ikut berpartisipasi melalui telepon ya, sambungan interaktif. Nah, perhatikan contoh dialog interaktif berikut. Nah, ada judulnya sarapan pagi perlukah penyiar. Oke, kita perhatikan ya dialog interaktif berikut. Ada kecenderungan para remaja putri menghindari sarapan karena takut gemuk. Benarkah itu? Para pendengar di rumah yang ingin berpendapat silakan hubungi nomor 0341 223344 bersama saya Tio Nugroho. Ternyata ada sambungan. Nah, penelpon pertama. Halo, Tio. Menurut saya anggapan itu tidaklah benar. Hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang yang teratur sarapan pagi kecenderungannya 50% tidak mengalami kegemukan ketimbang mereka yang melupakan sarapan. Nah, ternyata ada sambungan penelpon kedua. Ya. Halo, Tio. Saya juga tidak setuju dengan pendapat itu. Ahli nutrisi penulis buku The F-Factor Diet ya, Zuckerberg menyatakan bahwa makan pagi setelah perut kosong semalaman akan meningkatkan metabolisme. Artinya, pembakaran kalori sepanjang hari menjadi lebih efisien. Sebaliknya, ketika kita beraktivitas dalam keadaan perut kosong akan memperlambat metabolisme yang artinya akan menghambat pembakaran kalori. Penelpon ketiga. Halo, Tio. Saya berpendapat bahwa tidak sarapan itu tidak menurunkan berat badan alias mengurangi kegemukan. Tidak sarapan sama dengan puasa jangka pendek. Menurut Deddy Corbuzier, dalam program OCD dinyatakan bahwa dalam puasa singkat
tubuh akan mulai untuk meningkatkan hormon lipolisis, proses pelepasan lemak. Hal ini dilakukan dengan menurunkan insulin dan meningkatkan hormon lipolitik seperti glukagon, hormon pertumbuhan, dan katekolamin. Sel-sel lemak mendapatkan pesan kuat dan membuka pintu mereka untuk terbakar. Ini berarti puasa jangka pendek tidak akan menurunkan metabolisme, bahkan akan meningkatkan metabolisme. Halo, Tio. Menurut saya, sarapan itu penting bagi tubuh. Kita harus makan secara benar, dengan energi yang cukup untuk memulai hari kita. Manfaat sarapan adalah meningkatkan kemampuan otak, menjaga tubuh tetap langsing, dan meningkatkan semangat atau suasana hati kita. Dan terakhir, penelpon yang kelima. Halo Tio, saya termasuk orang yang tidak suka sarapan. Menurut informasi yang saya peroleh, pagi hari itu saat tubuh kita melepaskan semua asupan makanan. Oleh karena itu, tidak perlu diisi lagi dengan asupan makan, karena itu tidak ada gunanya. Sampai sekarang pun saya tidak mengalami obesitas, akibat saya tidak pernah sarapan. Baiklah, para pendengar yang berbahagia, dari perbincangan kita dapat saya simpulkan bahwa ada dua pendapat yang berbeda tentang pentingnya sarapan. Pemirsa sendirilah yang memilih untuk sarapan atau tidak di pagi hari. Nah, dari kesimpulan dialog interaktif yang tadi kita dengar, ya, kita lihat juga bagaimana sih cara menyimpulkan isi pendapat pro dan kontra ini. Kita perhatikan. Nah, tentunya dari dialog tadi ada penyiar, ya. Penyiar itu menyampaikan bagaimana topik yang dibahas apa saja, nah tentang sarapan pagi. Nah, jadi diperkenalkan dulu oleh penyiar sebelum memasuki ke bagian inti, ada pro, ada kontra. Nah, ada penelpon pertama. Nah, dia menyatakan argumen pro. Dari mana buktinya? Nah, di sini tidak mengalami kegemukan. Nah, berarti dia itu setuju sarapan pagi, ya. Karena nggak ada efek kok kegemukan, biasa-biasa aja. Nah gitu ya, dia setuju sarapan pagi. Penelpon yang kedua, nah ini argumen pro juga. Sarapan pagi itu meningkatkan metabolisme katanya, pembakaran kalori lebih efisien. Nah itu garis besarnya yang dia setujui. Penelpon yang ketiga, nah di sini ya, ini mulai bertentangan atau kontra. Menurunkan berat badan, nah sarapan itu menurunkan berat badan katanya. Dan puasa itu jadi puasa jangka pendek. Nah jadi itu dia bertentangan, ya. Sarapan pagi itu ya jadi turun berat badannya, nah gitu ya. Oke, yang penelpon keempat itu dia argumen pro juga. Nah dia bilang sarapan pagi itu penting, nah dan meningkatkan kemampuan otak, menjaga tubuh tetap langsing. Nah itu ya, nah, itu setuju dengan sarapan pagi. Yang penelpon terakhir itu dia bilang argumen kontra. Nah dia bilang itu tidak suka sarapan. Nah langsung terus terang, berarti dia menentang sarapan gitu, karena dia menganggap saya aman-aman aja, nggak ada kegemukan, saya tidak obesitas. Nah gitu ya, tidak setuju sarapan. Jadi si penyiar juga memberikan dua kesimpulan, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau pro itu sarapan penting, ya, tidak membuat gemuk. Sarapan mampu meningkatkan metabolisme, meningkatkan pembakaran kalori. Adapun ya argumen yang kontra, sarapan tidak penting dan tidak membuat gemuk karena pagi hari adalah tempat melepaskan makanan. Ya, tubuh melepaskan makanan sehingga tidak perlu diisi dengan makanan lagi. Nah, itu dia dua argumen, dan kalianlah sebagai pendengar atau pemirsa yang menyimpulkan yang mana argumen-argumen yang bisa kalian terima.